Perkenalkan, nama saya Komandi Wira Sanjaya dengan NIM 2015091074. Di sini saya akan mempresentasikan metode pengembangan arsitektur. Di sini saya akan membawakan 3 topik bahasan, yaitu yang pertama ada siklus metode pengembangan arsitektur, 2 proses iterasi, 3 teknik dan pedoman metode pengembangan arsitektur. Seperti pada gambar di layar, metode ADM terdiri dari 8 tahapan, yaitu dari tahapan A sampai H. Dan diagram TOGAP membagi pendekatan ini menjadi 4 bagian, yaitu bisnis, IT atau IT adalah teknologi, informasi teknologi, ada planning, dan ada change. Ini berikut adalah urutan tahapan dari A sampai H. Tahapan A visi, tahapan B yaitu bisnis, arsitektur bisnis, tahapan C yaitu arsitektur sistem informasi, tahapan D yaitu arsitektur teknologi, tahapan E yaitu peluang dan solusi, tahapan F yaitu perencanaan migrasi, tahapan G yaitu tata kelola implementasi, tahapan A yaitu manajemen perubahan arsitektur. Dan ada dua tahapan khusus ADM, yaitu tahapan preliminary dan tahapan manajemen kebutuhan. Diagram TOGAP membagi pendekatan ini menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama bisnis, yang kedua teknologi informasi, yang ketiga perencanaan, yang keempat perubahan. Semua tahapan yang tadi saya sebutkan itu dideskripsikan dengan cara yang sama, yaitu yang pertama tujuan yaitu mendefinisikan hasil yang diharapkan, yang kedua pendekatan menjadi panduan dan strategi rekomendasi, yang ketiga input dan output, memspesifikasikan apa yang dikonsumsi dan dimodifikasi oleh setiap tahapan, yang keempat ada langkah-langkah, yaitu dalam bentuk penurunan tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan. Yang selanjutnya ini adalah pembagiannya. Definisi lingkup, keterlibatan stakeholder, kunci, deskripsi arsitektur, baseline dan target, yaitu masuk ke tahap preliminary dan A. Selanjutnya deskripsi arsitektur, baseline dan target, analisis kesenjangan dan dampak, definisi roadmap arsitektur, masuk ke tahap B, C dan D. Yang selanjutnya definisi roadmap arsitektur. Akhirnya ada definisi roadmap arsitektur dan definisi proyek dan jadwal, masuk ke tahap E dan F. Yang selanjutnya definisi proyek dan jadwal dan tata kelola implementasi, masuk ke tahap G dan H. Sekarang saya masuk ke siklus metode pengembangan arsitektur. Tahapan preliminary. Tahapan ini merupakan tahapan untuk menentukan ruang lingkup enterprise arsitektur atau EA yang akan dikembangkan serta menentukan komitmen dengan manajemen dan pengembangan EA. Tujuan tahapan preliminary ini adalah mempersiapkan perusahaan untuk realisasi pekerjaan arsitektur, yaitu yang pertama ada pengorganisasian dan tata kelola arsitektur, yang kedua ada prinsip umum, yang ketiga ada metode, yang keempat ada tool, yang kelima ada repositori arsitektur, yang keenam ada mulainya siklus ADM. Selanjutnya ada tahapan A atau visi. Tahapan A visi atau arsitektur vision.
Tahapan ini merupakan tahap pertama dari siklus ADM yang dipicu oleh validasi atau persetujuan dokumen atau request for architecture work. Tujuan dari tahap ini yaitu mengembangkan dan memperkaya elemen-elemen yang dihasilkan pada tahapan preliminary seperti prinsip arsitektur, indikator penting, pengorganisasian atau perencanaan kerja, dan menyiapkan tahapan berikutnya dengan menyediakan gambaran umum sebagai dasar dan target arsitektur. Hasil tahapan Hasil tahapan A visi adalah kesamaan pandangan. Yang pertama ada organisasi. Organisasi ini mencakup stakeholder, peran dan keterlibatan mereka. Yang kedua ada orientasi yang mencakup kesepakatan prinsip, goal, kebutuhan utama dan batasan. Yang ketiga ada lingkup yang mencakup bagian yang paling terdampak. Yang keempat ada roadmap, rencana pengembangan siklus ADM, alokasi sumber daya dan biaya. Yang kelima ada visi mengenai landasan dan target arsitektur. Yang keenam ada tindakan untuk mengurangi risiko utama dan tambahan. Selanjutnya ada slide selanjutnya ada tahapan B. Tahapan B atau pengembangan arsitektur bisnis atau bisnis arsitektur. Tahapan B ini adalah mendefinisikan kondisi awal arsitektur bisnis, menentukan model bisnis atau aktivitas bisnis yang diinginkan berdasarkan skenario bisnis. Tahapan C ini atau sistem information arsitektur adalah pendefinisian arsitektur sistem informasi. Dalam tahapan ini meliputi arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang akan digunakan suatu organisasi. Selanjutnya tahapan D ini adalah teknologi arsitektur. Konten dari tahapan B, C, dan D ini adalah yang pertama, lebih mendetailkan landasan dan target arsitektur. Yang kedua, mengukur gap diantaranya. Yang ketiga, mengevaluasi dampak perubahan pada semua bagian perusahaan. Slide selanjutnya yaitu tahapan B arsitektur bisnis. Kemiripan struktur tahapan B, C, dan D tidak boleh mempengaruhi peran dari tahapan B karena bisnislah yang mendorong arsitektur dalam segala bentuknya. Deskripsi arsitektur tahapan B berpusat pada elemen. Yang pertama itu motivasi bisnis atau pendorong, goal, objektif. Yang kedua unit organisasi. Yang ketiga fungsi dan layanan bisnis. Yang keempat proses bisnis. Yang kelima peran dan aktor bisnis. Yang keenam entitas bisnis. Konsep bisnis ini penting sebagai titik masuk ke tahapan C. Dan konsep bisnis ini juga menjadi kunci pemahaman aktivitas nyata perusahaan. Tahapan C, arsitektur sistem informasi. Arsitektur sistem informasi adalah jembatan antara view bisnis dengan transaksi fisikalnya. Tahapan ini mendefinisikan komponen software atau aplikasi yang mencakup aplikasi dan data yang mendukung otomasi atau realisasi kapabilitas dan fungsi bisnis tanpa mengintegrasikan realitas teknologi yang akan dibahas di tahapan D. Tahapan ini terdiri dari dua sub tahapan yaitu arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Tahapan D, arsitektur teknologi. Peran arsitektur teknologi ini untuk memantapkan keterhubungan teknologi dan fisikal dari elemen-elemen yang telah dikembangkan selama tahapan sebelumnya.
Secara khusus, arsitektur teknologi menjelaskan mengenai platform dan lingkungan eksekusi di mana aplikasi dijalankan dan sumber data di host untuk digunakan. Hasil dari arsitektur teknologi ini adalah sebuah kumpulan komponen software, infrastruktur, dan platform teknis yang koheren. Tahapan E dan E, peluang dan solusi dan perencanaan migrasi. Tahapan E dan F membahas penjadwalan dan pengaturan implementasi arsitektur baru, penekanan pada pembuatan skema migrasi yang harus memberikan manfaat bisnis. Selama tahapan E, hasil dari tahapan B, C, dan D dikonsolidasi arsitektur, kebutuhan, dan gap. Tahapan F menetapkan penjadwalan migrasi serta dasar proyek, implementasi dengan pengaturan goal dan biaya. Tahapan G dan H, tata kelola implementasi, manajemen, perubahan, arsitektur. Tahapan G, tata kelola implementasi atau implementation governance, dan tahapan A dan tahapan H itu manajemen perubahan arsitektur atau arsitektur change management. Tahapan G ini memantapkan kontrak final arsitektur dengan proyek implementasi termasuk rekomendasi dari Dewan Arsitektur. Kontrak yang ditandatangani ini menjadi dasar untuk persetujuan proyek implementasi. Tahapan H yaitu mengendalikan pengelolaan arsitektur yang dijalankan, manajemen perubahan termasuk evaluasi permintaan perubahan yang mempengaruhi arsitektur. Perlu dicatat bahwa beberapa permintaan perubahan dapat menyebabkan siklus ADM baru. Manajemen kebutuhan atau requirement. Sebuah pernyataan kuantitatif dari kebutuhan bisnis yang harus dipenuhi oleh sebuah arsitektur tertentu. Itu tadi pengertian requirement. Sekarang definisi TOGAP-nya adalah sebuah kumpulan requirement menentukan apa yang harus diimplementasikan dan apa yang harus dihilangkan. Berdasarkan goal bisnis, requirement yang konkret mentranslasikan bagaimana faktor-faktor yang berbeda atau teknikal penganggaran organisasional harus dipertimbangkan. 19. Contoh requirement. Requirement dibuat berdasarkan goal yang dideskripsikan dalam pernyataan singkat dan tepat. Contoh goalnya adalah untuk menyediakan pemesanan online kepada pelanggan menggantikan pemesanan telepon. Contohnya adalah ada kalimat pelanggan harus dapat memesan produk secara online sepanjang waktu. Di sini non fungsionalnya adalah memungkinkan untuk memesan produk sepanjang waktu. Ya, di sini mencakup faktor kondisi. Untuk fungsionalnya harus bisa memesan online. Nah, ini masuk ke faktor apa? Selanjutnya ada skenario bisnis. Prototype atau model dari subbagian sebuah sistem. Yang pertama ada 1, tersusun dari proses bisnis dan kumpulan komponen software atau aplikasi. Yang kedua, seluruh elemen teknis dan organisasi yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kedua ini digunakan untuk memvalidasi pilihan dan memverifikasi kelayakan sebuah solusi. Selanjutnya kita masuk ke proses iterasi. Seperti pada gambar,
TOGAP merekomendasikan pendekatan literasi dan menyediakan best practice akan hal tersebut. TOGAP mengajukan siklus 4 literasi berdasarkan pengelompokan tahapan-tahapan. Yang pertama, literasi kapabilitas arsitektur mengelompokkan tahapan preliminary dan visi atau tahapan A. Yang kedua, iterasi pengembangan arsitektur dalam bidang bisnis dan teknologi selama tahapan B, C, dan D. Yang ketiga, ada iterasi perencanaan transisi dibentuk dari tahapan E dan F. Yang keempat, iterasi tata kelola arsitektur untuk implementasi dan pemantauan selama tahapan G dan H. Biasanya, sebuah siklus dapat menjalani beberapa iterasi pengembangan agar dapat berhasil mengatasi arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, dan arsitektur teknologi. Sebelum memulai tahapan transisi dan perencanaan, hasil pentahapannya itu adalah yang pertama tahapan visi, yang kedua iterasi 1 yang mencakup unit 1, sistem 1, dan teknologi 1. Lalu iterasi 2 yang mencakup bisnis 2, sistem 2, dan teknologi 2. Lalu iterasi 3 yang mencakup bisnis 3, sistem 3, dan teknologi 3. Misal iterasi 1, B1, C1, misal iterasi 1 yang mencakup B1, C1, dan D1 dilakukan untuk mendeskripsikan arsitektur baseline pada semua layer dan solusi arsitektur target hanya dibuatkan outline saja. Selanjutnya, iterasi 2 yang mencakup B2, C2, D2 fokus utama pada pengembangan arsitektur target pada setiap layer. Selanjutnya, kita masuk ke teknik dan pedoman metode pengembangan. Teknik untuk mengatur dan mengelola peserta, yaitu pertama manajemen stakeholder, yang kedua penilaian kesiapan transformasi business transformation readiness assessment. Teknik arsitektur sistem informasi, yang pertama ada pola arsitektur, yang kedua ada prinsip arsitektur, yang ketiga menggunakan TOGAP mendefinisikan dan mengelola SOA, yang keempat interoperabilitas requirement, yang kelima ada arsitektur keamanan. Selanjutnya, teknik untuk mengembangkan arsitektur, yang pertama yaitu skenario bisnis, yang kedua analisis kesenjangan atau gap analysis. Teknik adaptasi TOGAP, yaitu yang pertama menerapkan iterasi pada ADM, yang kedua menerapkan ADM pada perusahaan yang berbeda. Yang ketiga, teknik untuk merencanakan dan menjalankan arsitektur. Yang pertama ada teknik perencanaan migrasi, yang kedua ada perencanaan berbasis kapabilitas. Selanjutnya ada teknik lintas organisasi, yaitu manajemen risiko. Berikut link referensi yang saya gunakan. Saya Komandir, saya mengucapkan terima kasih. Maaf jika ada salah kata.